Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan membahas sebuah alat bantu dengar yang memiliki harga sangat terjangkau tapi kualitasnya sangat bagus juga. Nah, ini adalah alat bantu dengar dengan tipe C130. Kayak gini ya kemasannya, jadi polos putih kayak gini, tapi ini kardusnya tebal dan juga ada magnetnya di sini. Jadi ketika dibuka ini sangat bagus dan presisi. Ini cocok sih kalau teman-teman ingin buat kado orang tua atau teman terdekat. Oke, setelah itu di bagian dalamnya ini ada bludrunya, dan di bagian sampingnya ini bisa dibuka. Ini adalah perlengkapannya. Samping kanan perlengkapannya, dan di samping kiri ini yang terbungkus bludru ini adalah alat bantu dengarnya. Oke, alat bantu dengarnya seperti ini. Ya, sebelum membahas alat bantu dengarnya, yuk kita cek apa aja yang didapat. Jadi selain alat bantu dengarnya, kalian juga akan mendapat peralatan untuk mengecas. Ujungnya adalah USB tipe A yang biasa ada pada colokan HP itu. Jadi ketika kabelnya rusak bisa diganti ya teman-teman. Setelah itu ujung yang kecil ini juga micro USB. Jadi ini juga sama seperti yang dicolokkan pada HP. Jadi kalau misalkan kabelnya ada masalah, misalkan putus atau apa, mudah cari gantinya. Setelah itu chargernya colokannya seperti ini ya. Ada tulisannya power adaptor 5 volt 500 mAh. Jadi kalau charger semacam ini juga misalkan bermasalah, tinggal dicarikan di toko banyak charger kayak gini yang atasnya ada colokan USB nya. Yang penting ampernya sama, pastikan 5 volt 500 mAh. Oke, setelah itu oh ya, tapi pastikan juga sebisa mungkin ngecas pakai cas bawaannya ya, biar voltasenya sama dengan voltase yang dibutuhkan alat bantu dengarnya. Tapi kalau terpaksa rusak baru cari charger yang lain. Setelah itu, selain perlengkapan charger, kalian juga akan dapat ini. Ini adalah karet pengganti. Jadi ada banyak karet pengganti di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sama yang ini. Oke, jadi seperti itu ya isi kotaknya. Kalian bisa simpan lagi perlengkapan casnya dan juga pilihan karet telinganya di sini. Bisa disimpan dengan rapi sekali. Jadi alat bantu dengarnya kotaknya semacam ini. Oh ya, ini sengaja saya bawa satu karet nanti untuk dipasangkan. Ini warnanya abu-abu dan sini karet nih teman-teman. Yang atas dan bawah ini pasti keras, jadi ketika dibawa kemana-mana aman dari benturan. Setelah itu ketika ingin membukanya tinggal dipencet aja. Nah, di sini ada alat bantu dengarnya. Oke, ketika dipegang ini berasa cukup berkualitas. Meskipun harganya murah, ini sekitar 500 ribuan ya harganya. Dan di sini ada lubang chargernya. Lubang chargernya ini seperti pada kabelnya tadi, ini adalah colokan micro USB. Jadi sama dengan colokan charger HP. Nah, kebanyakan HP juga pakai micro USB. Jadi gampang nih cari chargernya. Setelah itu, sebelum dipakai pastikan tancapkan dulu karetnya. Kalian pilih karet yang pas ya. Kalau karetnya tidak pas nanti bisa bersuara berdenging. Jadi pastikan sebelum pakai dicoba dulu cari karet yang pas. Jadi seperti ini alat bantu dengarnya. Di bagian atasnya ini ada semacam finishing emas, jadi terlihat mewah. Setelah itu ada selangnya menuju ke mesinnya. Ini cukup berkualitas saya rasa. Dan mesinnya ini sendiri ini juga build quality-nya lumayan bagus. Ini beda ya ketika dibandingkan dengan yang harga 100 ribuan atau yang puluhan ribu itu. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol on off. Ketika ke kanan ini berarti on, ketika ke bawah off. Setelah itu ada tombol volume. Ketika kalian tekan ke bawah di sini, ini berarti volumenya berkurang. Jadi ini dia nggak pakai scroll kayak gitu ya.
dia sudah lebih canggih, dia udah digital. Ketika ke bawah ini semakin kecil, ketika ke atas ini berarti semakin besar. Nah, ini sampai 6 tingkat volume. Jadi nanti ketika misal dikecilkan sampai ke bawah, mentok sampai 6 itu nanti akan ada bunyi tit-tit kayak gitu. Ketika kalian ingin mengeraskan, ketika sudah mentok sampai 6, itu dia akan bunyi tit-tit kayak gitu. Jadi disesuaikan aja kebutuhannya berapa. Enak nih ketika ada tombol volumenya, soalnya kalian bisa mengatur ingin sekeras apa suara yang dihasilkan dari alat bantu dengar ini. Jadi bisa disesuaikan, oke? Dan istimewanya lagi yang bagian atas ini tidak semua alat bantu dengar ada. Ini adalah tombol mode untuk menghilangkan kebisingan. Dia ada 3 tingkatan. Jadi ketika dipencet sekali itu dia di sini akan bunyi tit. Itu dia akan menghilangkan kebisingan tingkat 1. Jadi kebisingannya akan sedikit berkurang. Dipencet lagi dia akan bunyi titit. Itu berarti mode penghilang kebisingan tingkat 2. Dan yang terakhir titit kayak gitu, dia akan menghilangkan kebisingan tingkat 3. Jadi ini sudah lebih canggih daripada yang harga 100 ribuan itu ya teman-teman. Build quality-nya juga beda. Sekarang kita timbang seberapa berat dan seberapa sebenarnya ukurannya. Soalnya masalah ukuran dan masalah berat ini sangat menentukan kenyamanan sebuah alat bantu dengar ketika dipakai. Jadi ketika kita ukur kayak gini, dia kurang lebih 4 x 5 cm ya, kurang lebih 4 x 5 cm. Dan beratnya ketika ditimbang, jadi beratnya ketika ditimbang itu adalah 9 gram. Ini 9 gram sudah termasuk baterai yang ada di dalamnya ya, jadi cukup ringan. Cara penggunaannya tadi udah cukup jelas juga ya. Yang jelas, yang pertama kalian pilih karetnya dulu, pastikan karetnya sesuai, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, ditancapkan ke sini. Setelah itu tekan tombol on, ini ke kanan, ini ada tulisannya on off-nya ya. Ketika bunyi berdenging itu berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu volumenya terlalu keras sehingga terjadi feedback. Jadi bisa dikecilkan dulu volumenya, ditekan ini tik 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 kayak gitu, baru dipasang ke telinga. Nah nanti baru dikeraskan lagi sesuai kebutuhan. Soalnya ketika nggak nancap ke telinga dan dinyalakan, otomatis kan sinyal penerima di mesin ini dan ini kan bertemu, jadi dia terjadi feedback. Jadi bisa dikecilkan dulu, nanti ketika udah dipakai dibesarkan. Gampang kok cara besarnya, soalnya ini udah model tekan. Atau bisa juga ketika karetnya ini terlalu kecil. Kalau karetnya ini terlalu kecil, tidak nutup lubang telinga, maka suara yang dihasilkan juga bocor dan tertangkap mesin, maka suaranya berdenging. Jadi pastikan karet telinganya pas. Dan setelah mendapat karet telinga yang pas ya, tinggal di on kan aja. Setelah itu tinggal ditingkatkan suaranya. Pilih suara yang pas dengan telinga kalian. Setelah itu ketika dirasa bising, kalian tekan tombol yang atas ini. Ini adalah tombol penghilang kebisingan. Jadi kurang lebih seperti itu ya review alat bantu dengar ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang alat bantu dengar ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya ingin membandingkan alat bantu dengar ini dengan salah satu alat bantu dengar yang lumayan laris di pasaran. Ada alat bantu dengar lagi yang harganya setengah dari alat bantu dengar ini sekitar 200 ribuan. Itu seperti apa bedanya? Ini sama, yang Bion ini juga bisa dicas juga, tapi bedanya yang Bion ini tidak ada mode penghilang kebisingannya. Kalau yang F88 seperti ini ya, dia tidak dapat kotak pengaman seperti pada yang tipe C130, jadi beda. Yang ini meskipun modelnya sama persis, nah memang kalau dari sekilas itu kelihatan sama, tapi beda ya. Yang pertama, kualitas selang yang menghubungkan antara speaker dan ke alatnya ini beda. Yang ini lebih bagus kualitasnya dan juga ada semacam spiral di sini, dan juga kualitas mesinnya ini juga beda ya. Jadi dari plastiknya aja udah beda. Yang jelas yang ini lebih terlihat kokoh dibandingkan yang tipe F88. Dan juga pengatur volumenya juga berbeda. Kalau yang tipe F88 ini modelnya roda kayak gini, tapi yang ini udah model digital, tinggal ditekan aja ke atas atau ke bawah, dia udah bisa bunyi tit-tit kayak gitu. Kalau ini belum, dia hanya mengeraskan dan mengecilkan pakai roda kayak gitu, seperti kayak radio kayak gitu. On off-nya juga beda, kalau ini ke samping kanan dan kiri lebih presisi, kalau yang ini ke atas ke bawah.
Setelah itu kalau yang Beyond ini dia tidak ada tombol mode untuk penghilang kebisingan. Nah, tapi untuk suara, besar kecilnya suara yang dikeluarkan saya rasa hampir sama, mirip-mirip ya. Ini sedikit lebih keras sih, tapi bedanya ini bisa lebih lembut suaranya kayak gitu. Jadi ya tinggal kebutuhannya aja. Kalau kalian dengan dana yang sekitar 200 ribuan, saya rasa yang Beyond F88 ini sudah cukup bagus untuk membantu meningkatkan pendengaran. Tapi ketika ada dana lebih, mungkin bisa ambil yang tipe C130 ini karena dia nampak lebih kokoh, dan juga ketika kalian beli ini kalian dapat kotak penyimpanannya juga, jadi lebih aman untuk dibawa kemana-mana. Oke, saya rasa gitu aja ya, cukup jelas ya pembahasannya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sebarkan video ini ke yang lain, siapa tahu ada keluarga kalian yang membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.